Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu calon hujjaj, mungkin juga sudah banyak yang sudah pernah haji. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa ngaji bersama ya. Yang namanya ngaji itu tidak ada batasannya ya. Wis ngerti baleni ya apik. Ya. Karena apa? Yang mencari ilmu itu nilainya adalah tinggi. Saya hanya kadang-kadang yang agak prihatin itu adalah ketika akan melaksanakan ibadah haji itu fokusnya bukan piye le nindake haji ning piye sok men le masak, piye le blonjo, aku nang kono piye, bukan masalah ibadah. Saya itu ini bukan ngobrol dongeng dalam pengertian tenan po kuwi. Yang saya ceritakan adalah tenin, orang yang tenan. Kiai Nahar Surur ya. Banyak yang kenal ya almarhum. Itu cerita. Beliau itu adalah bimbing haji. Nah, setelah sampai di pondokan, sampai di, ada seorang yang kemudian matur, waduh, wetengku mau loro pas apa? Mulus banget, pas apa? Pas tawaf. Tujuannya baru aku sanggup dus, wah. Lega aku tak tutup kelehku tawaf. Lah, ini karena tidak memperhatikan tentang bagaimana supaya ibadahnya itu sah, itu syarat-syaratnya bagaimana. Ya, ada yang lebih ngeri lagi. Kebetulan saya ini haji pertama tahun 73, masih naik kapal, ya, masih naik kapal. 16 hari dari Semarang sampai di Jeddah. Tapi waktu itu sudah ada pesawat. Ya. Nah, saya datang dulu, sudah beberapa hari, sudah melaksanakan umroh, lalu pesawat datang. Nah, seorang ibu pada waktu itu keras aturannya bahwa orang yang berangkat haji itu kalau putri harus ada menapa? Mahramnya, harus ada muhrimnya. Nah, kemudian pada waktu itu dijanjikan karena dia sudah sangat ingin sekali untuk berangkat, ada orang yang suami istri, ya wes kowe tak aku mahramku, ning kono sumben dhewe-dhewe lho nggih. Setelah sampai di sana, yang namanya apa itu, saya itu kelas ombyoan, bukan kelas vape, ya. Bukan kelas vape, ombyoan ya sudah. Beliau datang dengan berbesmili. Loh, nopo Bu? Rawe dek nopo? Dia naik pesawat terbang. Aku long mboten oleh melu mriko. Lah kono vape kok. Nggih mboten nangsal ngaten. Lah rawet dek napa pun kalih dinten kepengker. Pun rampung umrohe. Umrah niku napa? Ya dalah. Saya sudah makdeg gitu. Pun teng masjid sing dereng. Lah iki. Sudah saya ndak banyak komentar iki wong ki urung mudeng blas. Saya kepada istri saya punya matan, Bu dandanono, ditandani wae. Nuwun sewu Bu, dulu itu ndak ada yang jilbaban seperti ini.
Masih ingat ibu-ibu yang sepuh? Ngawar nggih. Kudu kira mesti cantolke ngono to. Kene nganggo kudu baru apa kudu apa? Kene membleh-membleh ngoten to. Waktu itu ae dandanono iki. Artinya bagaimana berpakaian ihram yang lengkap. Terus saya matur pada Bu, panjenengan sakniki kula aturi ihram, kula aturi umroh, pun pokoke manut kali ibune niki. Nah, akhirnya istri saya menjadi mutawif. Ngubungi pokoknya terus ayo tak kandani gandengin gue ceklen kok ndak usul cekel saya rampung. Kemudian saya matur, Bu, panjenengan kedah bayar jam niku napa? Wah iki jan manase anyar neh iki. Itu real. Ya. Maka dalam hal ini supaya kita itu luar biasa sekarang kalau duitnya eneng, neng antrene luar biasa. Dan kesempatan di sana itu adalah kesempatan yang luar biasa, ora gampang. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kebalikannya sekarang godaannya apa? Yen wis tekan kono duitnya gampang, wis iso tekan kono, godaannya menapa? Napa Bu? Non? Godaannya apa kira-kira? Selfie. Iki nang ndi selfie dari pikirane iki ora haji neng Arafah, neng Ka'bah, neng ngendi-endi. Lah, ini harus betul-betul dieman-eman ya. Karena kita itu akan menjadi tamunya Allah. Dzuyufur Rahman. Tamune Gusti Allah. Jadi tamune wong gede neng kene wis seneng neng kono arep dadi tamune Gusti Allah. Maka karena itu tamunya Allah juga harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang di. Kalau kita jagong saja ya kudu manut karo sing duwe gawe kok. Monggo lenggahipun wonten mriku. Konsumsinya ditata, ora kena usul. Sesek aku selak ngelak mboten saged ya. Iki ana ukurane usdek napa? Unjukan snack dahar pakai kondur ora kok terus iki aku selak luwe dahar sik ndak bisa ya. Itu kita jadi tamu jagong itu saja seperti itu, apalagi akan jadi tamunya Allah. Maka dalam hal ini banyak kaitannya yang bersangkutan ini tidak hanya tentang tata cara melaksanakan ibadah, tapi juga rangkaiannya itu adalah banyak. Oleh karena itulah saya pada pagi hari ini akan mengantarkan bagaimana supaya bisa menjadi tamu Allah yang baik sehingga mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Karena mabrur itu cita-cita. Jadi jangan hanya sekedar melaksanakan ibadah haji, tapi hajinya harus yang mabrur. Nah, monggo sekarang kita mulai next. Ya. Maka dalam hal ini kita perlu mengetahui tentang dasar hukum ibadah itu apa, kemudian bagaimana kita bergaul di sana. Lanjut next. Nah, landasan hukum mengenai jiwa adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Allah itu yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tentu pun mboten apa-apa tahu. Jadi kita itu diciptakan Allah itu ada imbalannya. Ya. Ketika kita berada di alam Allah, ya kita dulu proses kehidupan itu kita dulu pernah berada di alam arwah. Waktu itu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, maukah kamu menyembah hanya kepadaku?
waktu itu kita sudah matur bala syahidna sendika Gusti. Sehingga dalam ini sudah ada ikrar perjanjian. Allah memberikan hidup kepada kita hanya akan menyembah kepada Allah. Ketika kita diturunkan di dunia, segala kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah. Udara yang segar, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang ternak, air, itu kebutuhan manusia disediakan yang dimana manusia tidak bisa membuat. Loh, sakit-sakit duduk sumur dalam itu namanya bukan membuat, hanya mengatur. Yang namanya membuat itu menciptakan itu adalah tadinya belum ada lalu menjadi ada. Sekarang apa iso ngatur banyu? Ngatur aja ndak bisa kok. Yang ngatur mbok saiki iki udan, wis pirang-pirang sasi ora udan, ayo gaweke udan. Mampu? Ndak bisa. Ya. Jadi ini mengatur aja. Maka dalam Al-Quran ada kewajiban. Kewajiban pertama adalah menyembah hanya kepada Allah. Maka dalam hal ini adalah manusia terhadap Allah ada antara lain yaitu melaksanakan ibadahnya. Ya. Mengerjakan aja ada kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang ada kemampuan. Manis tata walillahi ala nasi hijjul baiti manis tata ilaihi sabil. Kewajiban itu hanya untuk orang yang mampu. Kewajiban yang diberikan oleh Allah itu semuanya sudah terukur. Tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Allah yang kita tidak mampu. Tentu ada tahapan. Kalau ada kesulitan, ada keringanan, namanya rukhsah. Nun sewu, umpamanya sholat, kewajibannya berdiri, ora iso kena lenggah, ora iso kudu boleh, artinya ada keringanan. Ya. Selama dalam hal ini ingatan ini masih jalan. Selama kita masih ada ingatan, ingat pada Allah, dengan sholat itu tetap diwajibkan. Walaupun dengan kelikaran dan sebagainya. Karena tujuan sholat apa? Bapak Ibu, tujuan sholat apa? Aqimus sholah li dzikri. Aqimus sholah li dzikri. Kerjakan sholat supaya kamu selalu ingat kepadaku. Jadi tujuan sholat itu kontak antara kita dengan Allah. Saisane. Nah itu. Maka dalam hal ini saya katakan kewajiban itu sudah terukur bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Pamannya itu tadi wis ndaftarke dek semono pirang tahun delalah loro dan sebagainya. Ya ora wajib gugur kewajibannya. Zakat yang wajib mengeluarkan hanya yang mampu yang sudah menampai nisab. Ora mampu ora wajib. Ya, yang perlu malah nampa dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan itu sudah terukur, maka dalam hal ini istata'ah ini adalah penting dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah sekali lagi wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi semua itu adalah lillah. Lu kok ngono napa to? Ternyata Rasulullah itu juga pernah ngendika ya bahwa ternyata banyak juga orang yang melaksanakan haji itu bukan karena Allah. Kancane wis do haji aku kok durung. Nah, itu banyak bagi yang tidak mudeng. Tapi kalau yang mudeng, haji itu merupakan cita-cita. Karena apa? Al-hajjum mabrur la saudan saja ilal jannah. Jadi cita-cita kita itu yang mabrur tenang ki jannah. Ya, surga. Jadi itu harus. Maka dalam hal ini sempurnakan dalam ibadah haji. Disempurnakan artinya saya seperti matur itu tadi, orang yang sekedar tawaf, orang yang sekedar sa'i, tapi tumbuh dalam jiwa kita itu seperti apa? Ada cerita orang yang punya pabrik di Sukoharjo bos gede, ya, sinten? Rukminto dulu kamu alah beliau ya.
Nah, ketika akan berangkat haji, kebetulan saya kenal baik dulu pada waktu di pasar Plewer. Saya bagian sing cilik-cilik kono sing gede banget, tapi tetap akrab. Ya. Saya memberikan manasik sebelum berangkat. Setelah pulang itu beliau cerita, Pak, aku saiki mantep dan loh. Lah ben bawang mantep wong haji kok. Dia ning ana pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan setelah saya melaksanakan ibadah haji. Apa? Donge aku ning Arafah. Kuwi aku ki semlengeren ngantek delep-delep. Ya Allah, wong sak alam donya kok kaya ngene. Ya. Mongko ning kene iki rekoso ki. Ya sak penak-penak wong jenenge ning tenda kok. Yang WC ya antri, apa-apa antri. Lah kok iso ngumpul semene iki ben taun kaya ngene iki. Terus aku ora omok ya, Pak. Kowe ngerti to? Aku ya ndek duit. Ning sing do teko saiki iki ora kabeh duwite. Akeh sing ngadol sawah, aku ngerti. Nah, pikiranku, Pak, apa? Kaya ngene iki yen sing nimbali dudu Gusti Allah sapa? Ya aku kerep nonton Formula 1, nonton Olimpiade dan sebagainya. Tapi sing teko nang kono ki wong tertentu dan jumlahnya terbatas. Lah itu wong sak ngalam donya sing antri luar biasa. Nah, ini artinya ada sentuhan-sentuhan ketika kita melaksanakan ibadah haji membentuk keyakinan yang makin mantap. Nah, ini diharapkannya seperti itu ya. Lanjut. Karena ya dalam hadis itu disebutkan yakti ngalan nasi hijul badi ya, saya tinggalan nasi zamanun, nanti akan tiba suatu masa di mana orang yang ibadah haji itu ternyata niatnya lain. Tadi saya sudah matur ya, ada sing hajine bekewuh kancane wis haji kok durung dan sebagainya ya. Rono niate iki sakjane Bang. Rasulullah mengatakan nanti akan tiba suatu masa di mana orang haji itu al-aghniyah linushah, sing duwite turah-turah, orang-orang yang kaya, haji itu niatnya adalah untuk piknik. Timbang aku piknik yang Hong Kong, yang Honolulu, ya, aku tak piknik yang Mekah. Wong aku ya urung tahu yang Mekah. Orang piknik itu kan mencari situasi yang lain kan. Sing urung tahu ditonton. Wong sing gunung pengen yang pantai, orang pantai ingin ke gunung, pengen yang museum dan sebagainya itu ingin melihat situasi yang berbeda. Jadi ada orang semacam itu ya. Yang kedua, ba'usatuhum litijarah ya. Jadi yang pertama ingin pengalaman, golek jeneng ya. Yang kedua ingin membangun jaringan ekonomi. Kalau dulu zaman saya masih naik kapal itu nggowo ki sak kuwate. Berarti yang namanya sekarang itu ukurannya sak meja-meja iki. Bawa apa? Ana nggowo sarung, ana nggowo kerupuk lho. Betul itu ya. Saya ki wis melu-melu wae ya. Nggowo kerupuk, begitu turun di Jeddah didol kecepatan gue rebutan rakar-karuan. Tapi juga kemudian lah neng kono jenenge dodol sarung. Itu wong. Lah kembalinya nggawa barang-barang elektronik. Pada waktu itu masih sulit. Radio, apa mana HP belum ada. Nah, itu bawa elektronik. Lah yang kaya ngene iki jenenge. Kalau sekarang tidak seperti itu, kan jenenge mloho, ejeran cilik-cilikan. Nah, sekarang ke sana membangun jaringan ekonomi yang kono arep yang pabrik dan sebagainya untuk membuat MOU kerjasama dan lain-lain. Ada yang semacam. Nah, maka dalam hal ini yang ketiga walil masakin lil fuqara lil masalah datang ke sana hanya untuk minta golek sumbangan. Dan nun sewu ibu-ibu
Ini nanti kalau ketemu di sana sekitar Masjidil Haram ada yang kalau sinten nyuwun paring-paring den, hati-hati. Ya, itu kadang-kadang memaksa. Yang siji ngekek itu dikeruyuk, kadang-kadang disikep ngono ngantek. Hati-hati. Ya. Sedekah boleh, bagus, tapi jangan itu. Itu kan sangat membutuhkan. Iya, tapi nanti akan merugikan kepada ibu. Baik. Nah, kemudian ini segera melaksanakan. Siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah segera lakukan. Bisa jadi nanti ya sakit, terhalang jalan, dan kadang-kadang ada keperluan yang menghalanginya. Ya kalau kita insya Allah sudah segera mendaftarkan. Ya. Tapi zaman dulu itu ada. Saya punya sahabat yang mendorong saya untuk segera melaksanakan haji itu karena pengalaman saya. Itu sesuai yang disampaikan ini. Teman saya, Pasar Klewer, itu bareng dagangannya ndak oke, berpikir, wah lagi kudu duwe mobil ngono. Ya rande mobil, engko ngangkut dagangannya piye? Belakang iso gede. Nah, wis gede. Lagi perlu gudang ngono. Tuku omah tinggu ini. Tiba-tiba nampaknya Allah memperingatkan. Kapusan. Dia sadar. Lah aku biyen niatku haji kok terus bareng aku ra sida. Saiki gudange didol nggo mangkat haji. Karena itu tadi ya. Jadi kalau dalam hal ini tidak segera maksudnya tidak harus segera berangkat karena sekarang yang mengatur bukan kita, segera mendaftarkan. Pokoknya niatan segera mendaftarkan ya. Terus jangan sampai nanti ada halangan. Lanjut. Nah, apa keutamaan haji? Ya. Orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah, jika berdoa dikabulkan dan kalau mohon diperkenankan. Ya. Al-hajju wal umaru wafdullah. Orang yang melaksanakan haji dan umrah itu adalah tamunya Allah. Apa keistimewaan tamu Allah? Menawi panjenengan tamu diundang ya nang jagongan ya kuwi disuguh. Tapi ini kalau ini apa keistimewaannya? Intahu ajabahum wa anistafaru ghafara lahum. Jadi keistimewaan orang haji itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka gunakan kesempatan pada waktu haji itu melaksanakan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bangun hubungan kita Allah itu pada waktu kita berada di sana itu dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nih. Jadi tadi ya, ojo disibukkan dengan belanja, ojo disibukkan dengan foto-foto, ojo disibukkan dengan ziarah. Ziarah penting, nih pisan bae ya, sekedar pengalaman, jangan dipentingkan. Mumpung rene aku tak dolan rono, jangan ya. Diutamakan itu tadi. Karena apa? Intang ajabahum wa anistaghfirlahum wa farlahum. Ya, jadi kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, kemudian kalau dia mohon ampun diampuni oleh Allah. Tempat sana itu banyak tempat ijabah dan waktu ijabah. Saya punya pengalaman juga, ini pengalaman bukan ngobrol dongeng. Keluarga saya ada yang pada waktu itu mempunyai anak. Ya. Tapi mulai kecil dia orang Jawa mengatakan keroyo apa ya? Juling. Ya. Menurut teori pada saat itu saya kurang tahu perkembangan. Nah sekarang Pak Tontowi mungkin tahu, ini ahli kesehatan nih. Kalau teori dulu, kalau juling mulai bayi itu tidak bisa sembuh, nangis wong tuane. Insya Allah, apa ini?
berangkat haji. Nangis neng. Di Mekah itu nangisnya Gusti Allah pokoknya nyuwun tenan. Anakku iso pulih aja kaya ngono kuwi, iso kaya kanca kancane. Dah pulang ditonton sik ora apa-apa, sik padha. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sik padha wae. Lupa dia sudah. Ibunya sudah lupa dengan doanya, juga sudah tidak memperhatikan kepada anaknya. Setelah 10 tahun itu baru sadar, ya Allah, berbismillah dia, ya Allah sebenarnya anakku saiki wis pulih kaya gini. Jadi orang mohon berdoa itu tidak harus selalu langsung, bisa tertunda dengan kesabaran itu dikabulkan oleh Allah. Artinya kadang-kadang kita berdoa nang kene ora dikabulke, tapi mungkin diganti nanti di akhirat. Tapi harus yakinlah ya. Ud'uni astajib lakum. Maka penting dalam hal ini. Dan kadang-kadang kita juga seperti itu. Sapa sing ora duwe dosa, diampuni dosanya sana, insyaallah menjadi haji yang mabrur. Lanjut. Nah, haji mabrur tidak ada barannya kecuali surga ya. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bukti mabrur itu? Rasul menjawab, suka memberi makan dan bicaranya baik. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza. Mal mabrur ya Rasulullah. Mabrur niku napa Kanjeng Nabi? It'amul ji'an walinul kalam. Jadi jangan kemudian kalau sudah haji justru menjadi aku haji loh, tidak. Ya. Orang yang haji itu omongannya sing lembut, sing kepenak, yang bisa memberi manfaat. Nun sewu. Sekarang yang jenenge linul kalam itu ora gampang. Nah, iki lho sing napa Bu? HP iki lho. Eneng berita kalau ini di-share, berita kalau di-share. Pada itu ada yang berita bohong, ada yang fitnah, ada yang sekedar ngobrol. Nah ini kita harus hati-hati dalam menggunakan jari-jari ini. Jadi seorang haji itu kita bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga bibir kita. Dan ini sebuah kebaikan.